Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim fa huwa astailul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Adi Nursyah LC MPD Mata'anallahu fitulihayah, amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Edi Hamdi WHD Mata'anallahu fitulihayah, amin. Dan saya hormati seluruh Dewan Guru di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tazim saya kepada beliau-beliau semua. Dan tak lupa pula yang saya hormati teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang insya Allah semoga ilmunya bisa barokah dan manfaat fit dunya wal akhirah, amin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa dipertemukan di majlis mulia dan penuh barokah ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita aturkan kepada suri tauladan sepanjang zaman yang tidak ingin hidupnya mapan, sang proklamator yang tidak pernah naik motor, sang revolusioner yang tidak pernah pamer, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Dan semoga kita bisa istiqomah bersalawat kepadanya dan bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang begitu sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Namun sayangnya banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah yakni nikmat lisan. Dengan lisan kita bisa berkomunikasi, bisa mengungkapkan perasaan, bisa menyampaikan keinginan dan lain sebagainya. Maka dari itu manusia bisa maju dan berkembang seperti saat ini. Namun perlu diingat, di balik nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di sana terdapat sebuah ujian dan cobaan. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk berbicara yang baik. Jika tidak bisa berbicara yang baik, maka diamlah. Itu lebih baik untuk kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan bisa menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun lisan bisa menyebabkan turunnya murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa saja penyebab turunnya murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Ada 3 perbuatan lisan yang bisa menyebabkan turunnya murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, menyakiti orang lain. Banyak manusia melupakan hal ini. Mereka asal saja berbicara, mereka asal saja ngomong, mereka asal saja mengungkapkan segala sesuatu, dan mereka tidak memikirkan sebab akibatnya. Sehingga orang lain bisa merasa terhina, merasa tersakiti, dan merasa tersinggung. Ini akan menjadi bumerang kepada kita semua, karena menyakiti orang lain itu perbuatan dosa besar. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina." Artinya, orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, berdusta. Berdusta adalah pangkal dari awal segala dosa. Maka dari berdustalah perbuatan dosa-dosa yang lain terbentuk. Mulai dari usaha untuk menutupi dusta hingga menghapus jejak-jejak dusta, sehingga bertumpuk dosa-dosa besar yang lainnya. Maka dari itu berdusta termasuk jalan pintasnya masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang berdusta dan ia sengaja melakukannya,
sehingga ia dicatat di sisi Allah dengan seorang pendusta. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ghibah. Ketika kita berbicara dengan teman, keluarga, saudara atau sohib yang lainnya, begitu asyik dan seru. Namun di pertengahan keasikan dan keseruan tersebut terkadang terselip membicarakan orang lain, dan sesuatu yang dibicarakannya adalah aib-aib orang lain. Di saat situasi itulah kita sedang terjerumus ke dalam dosa besar, yakni ghibah. Diriwayatkan pada zaman Rasulullah SAW, apabila ada seorang yang ghibah, maka ia akan disisa dan diperlihatkan secara langsung. Lalu sahabat bertanya, bagaimana bisa? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, seorang pezina lalu ia bertobat, maka tobatnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan kepada yang digibahkannya. Quran hadis riwayat At-Tabrani. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi 3 perbuatan lisan yang menyebabkan turunnya murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu, jagalah lisan kita dengan baik, berkatalah yang jujur, dan hindari dari perbuatan mengorek-ngorek aib orang lain. Jika kita sudah melakukan hal tersebut, insya Allah rahmat dan kasih sayang Allah akan turun kepada kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Kuzma sofa wa maqdar wal afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.